Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ini informasinya berkaitan dengan video yang kamu promosikan di media sosial nih, Valen. Dan juga pemirsa, di mana pemerintah kota Yogyakarta ini merencana menerapkan tindakan tegas terkait pelanggaran kawasan tanpa rokok di Malioboro, Yogyakarta. Ini biasanya disebut KTR, Jason. Apa tuh? Kawasan tanpa rokok. Oh, oke. Ini akan berlaku tahun ini, pemirsa, 2025, dan diberlakukan peraturan ini secara ketat. Tidak main-main terhadap pelanggar, nantinya akan didenda 7,5 juta rupiah. Mahal ya dendanya ya. Besar sekali ya. Jadi pemerintah kota Yogyakarta berencana untuk menerapkan kawasan Malioboro sebagai kawasan bebas asap rokok atau kawasan tanpa rokok, agar menjadi tempat yang nyaman dan asri bebas dari asap rokok. Hal ini sesuai dengan Perda Yogyakarta nomor 2 tahun 2017, pemirsa, dan penerapan sudah dilakukan sejak tahun 2020, kemudian terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat sampai dengan 2025 ini. Nah, meski gencar melakukan sosialisasi, namun praktiknya masih saja kedapatan wisatawan yang merokok di kawasan Malioboro. Melalui satuannya, yakni Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Yogyakarta, tentunya akan terus melakukan razia dan memberi teguran kepada wisatawan, warga lokal maupun pelaku usaha di Malioboro yang kedapatan merokok. Dan di tahun 2025 ini, penegakan peraturan kawasan Malioboro tanpa rokok akan diperketat. Nantinya akan ada sidang tipiring atau sidang di tempat untuk merazia pelanggar. Bahkan tak main-main, jika kedapatan melanggar akan dikenakan denda sebesar 7,5 juta rupiah atau kurungan pidana paling lama 1 bulan. Selain itu juga akan diberi kartu kuning sebagai tanda seseorang telah melanggar. Dan pemirsa, sanksi bagi pelanggar yang merokok di kawasan Malioboro ini tertuang dalam Perda Kota Yogyakarta nomor 2 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok. Sanksi ini diterapkan setelah sosialisasi dan juga pembinaan kepada para pelanggar selama beberapa tahun terakhir ini. Kalau begitu langsung saja pemirsa kita konfirmasi pagi hari ini penerapannya bagaimana? Apa benar 7,5 juta langsung ditagihkan untuk pelanggarnya? Hari ini Selamat Pagi Indonesia sudah terhubung dengan Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Pak Okto Nur Arafat, melalui sambungan Zoom. Pak Okto, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Okto. Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Okto telah bergabung. Kalau kita tadi sampaikan informasi, sebenarnya penggodokan aturan ini sudah lama ya, bukan hanya di tahun 2025 ini. Dan kemudian ini sudah sosialisasi dan juga kemudian sudah aturannya itu sebenarnya sudah mulai dalam tanda kutip diterapkan, walaupun masih ada yang melanggar. Tapi sekarang di 2025 ini penerapannya akan seperti apa Pak? Apakah benar 7,5 juta itu akan diberlakukan sebagai sanksi nantinya? Ya, jadi perlu kami tegaskan kembali bahwasanya peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok ini kan sudah diberlakukan mulai tahun 2017. Kemudian selama tahun 2018, 19, 20, 21 sampai dengan 22 ini kita laksanakan sosialisasi terus-menerus, 23 kita perkuat, dan 2020 kemarin sebenarnya kita sudah mulai memberlakukan kartu kuning semacam ini. Jadi kartu kuning ini adalah satu bentuk warning bagi para pelanggar Perda KTR yang di dalamnya membuat pasal berkaitan dengan setiap orang, badan, atau pengelola penanggung jawab KTR dilarang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan rokok di kawasan tanpa rokok. Kemudian pasal 25-nya berupa ancaman maksimal paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp7.500.000. Dan khusus Malioboro sudah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok berdasarkan Peraturan Wali Kota nomor 261 tahun 2020. Jadi waktu 4 tahun yang kami lakukan dalam tahapan edukasi, sosialisasi sekaligus pemberian warning khususnya kepada para pelaku jasa pariwisata di Malioboro, kami kira sudah cukup, dan di 2025 ini akan kita optimalkan lagi
dalam rangka memberikan efek jera, yakni melalui operasi justisi ataupun tipiring sidang di tempat. Oke, jadi selama ini sudah dilakukan edukasi dan dalam evaluasi proses yang sudah terjadi ini Pak Okto, ada berapa banyak pelanggar yang ditemukan di sana? Apakah sudah ada pengumuman tidak boleh merokok? Masih saja ada yang merokok di sana ternyata. Iya, jadi berkaitan dengan pengumuman, memang ini akan kami masifkan lagi di tahun 2025 ini. Kalau sebelumnya sudah melalui beberapa papan informasi, termasuk pengumuman melalui siaran radio UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Malioboro, dan juga sudah terus-menerus melalui petugas-petugas kami di sana, tetapi ternyata memang tidak ataupun masih belum optimal mewujudkan KTR di Malioboro. Jadi datanya, kalau tahun 2023 itu ada 2.923 pelanggar, dan diantaranya adalah 457 adalah warga lokal. Kemudian di 2024 ini meningkat sebanyak 5.280 pelanggar. Dan paling tinggi ada di bulan Desember sebanyak 976 pelanggar, dan untuk warga lokalnya memang menurun, 158 warga lokal yang terkena kartu kuning. Kemudian di 2025 ini akan kami optimalkan lagi untuk kemudian kita bisa mendorong para pelaku jasa pariwisata Malioboro ini sebelum mereka kena sanksi juga ikut terlibat dalam mensosialisasikan kembali, menegur, mengingatkan para pengunjung di Malioboro untuk tidak merokok. Baik, Pak Okto, saya mau tanya lagi, kenapa harus Rp7.500.000 yang dikenakan sebagai tarif penilangannya? Dan kemudian apa sebenarnya yang membedakan sanksinya orang yang kena 7,5 juta denda sama yang kartu kuning tadi? Apa perbedaannya, Pak Okto? Ya, kartu kuning diberikan kalau permainan sepak bola ini hanya sebagai peringatan. Sehingga nanti kalau ada yang dalam data kami sudah memperoleh lebih dari satu kartu kuning, ini akan kami ingatkan lagi melalui proses sosialisasi di awal tahun ini, di bulan Januari ini. Kemudian kalau masih terkena lagi, nanti akan kita ajukan ke proses justisi ataupun sidang di tempat, yang ini kami dalam proses untuk koordinasi, konsolidasi dengan teman-teman pengadilan negeri yang akan menyiapkan hakim, maupun dari pihak kejaksaan yang nantinya akan menerima denda yang dijatuhkan oleh hakim. Dan berkaitan dengan besaran ini adalah sanksi maksimal. Apakah itu kurungan 1 bulan ataupun besaran denda Rp7.500.000, ini adalah sanksi maksimal. Jadi ke depan bukan hanya perokok saja yang dimungkinkan akan mendapatkan sanksi justisi, tetapi mereka yang menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan rokok. Bahkan kami akan mendorong juga beberapa pengelola usaha di Malioboro untuk nanti bisa menyediakan tempat-tempat khusus merokok atau TKM, sehingga bagi para perokok yang akan merokok tidak kesulitan untuk mencari tempat, tetapi ada tempat-tempat khusus yang memang sudah disiapkan. Meskipun saat ini sudah ada 3 lokasi yang disiapkan oleh pemerintah daerah, namun demikian ada beberapa juga para pengusaha, pemilik toko yang sudah menyiapkan lokasinya seperti kafe untuk kemudian ada tempat khusus merokok. Namun demikian kami sudah berbicara dengan beberapa pengusaha untuk nanti bisa mendorong juga ada sosialisasi dan juga ada dorongan untuk kemudian mewujudkan tempat-tempat khusus merokok yang ini sesuai dengan ketentuan di Perda juga. Jadi tempat khusus merokok yang disiapkan nantinya juga harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada di peraturan daerah. Oke, Pak Kasatpol PP, saya mau tanya, ini prosesnya bagaimana? Pada saat Anda tadi mengatakan 7,5 juta itu adalah angka maksimal, berarti bisa jadi dendanya adalah di bawah 7,5 juta. Untuk kategorisasi, apa prosesnya bagaimana? Apakah langsung didenda di tempat atau dibawa ke persidangan? Gimana? Ya, jadi ini yang sedang kami koordinasi teman-teman hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Jadi intinya ada teman-teman yang akan melaksanakan patroli tertutup, jadi tidak mengenakan seragam Satpol PP, tapi ada identitas Satpol PP yang kemudian akan melakukan operasi di Malioboro. Jika kemudian nanti kedapatan ada yang merokok dan sebagainya, kita juga siapkan tempat khusus untuk hakim melaksanakan sidang di tempat, termasuk kejaksaan yang nanti akan menerima denda hasil persidangan. Dan besaran denda Rp7.500.000 ini tentu kewenangannya ada pada independensi di hakim. Besarannya berapa itu ada di hakim, bukan kami yang akan menentukan. Ya, Pak Okto, yang juga menjadi pertanyaan saat ini kan tidak hanya rokok konvensional saja, tapi ada juga rokok-rokok elektrik misalnya yang dikonsumsi oleh masyarakat. Itu termasuk juga? Iya, jadi tetap meskipun elektrik tetap rokok juga.
Jadi tujuan utama dari keberadaan Perda KTR ini adalah mewujudkan lingkungan yang segar, nyaman untuk semuanya. Sehingga sebenarnya bukan melarang orang untuk merokok, tetapi jangan sampai para perokok ini memberikan gangguan kenyamanan bagi para pengunjung yang ada di Maleo, sehingga mereka kita berikan tempat khusus untuk merokok. Baik, Pak Okto. Jadi sejauh ini setelah ada edukasi yang hampir 7 tahun, sudah lebih dari 7 tahun dilakukan, respon warga di Yogyakarta bagaimana, Pak Okto? Kalau untuk respon warga masyarakat Yogyakarta sendiri sangat mendukung keberadaan Perda KTR dan upaya mewujudkan Malioboro sebagai kawasan tanpa rokok ini, termasuk juga para pengunjung Malioboro yang kita ingatkan juga sampai saat ini hampir tidak ada perlawanan ataupun penolakan ketika kita ingatkan, maaf Bapak Ibu, ini Malioboro adalah kawasan tanpa rokok, Bapak Ibu dilarang untuk merokok di sini, monggo silahkan ke tempat-tempat khusus merokok dan silahkan matikan buang rokoknya ke tempat sampah yang disediakan. Dan mereka juga kemudian dengan hati kemudian berkenan untuk mengikuti arahan dari kami. Baik, intinya ini direspon positif oleh masyarakat, tapi memang setelah bertahun-tahun melalui sosialisasi di 2025 nanti ini akan diperkuat lagi penerapannya begitu ya Pak Okto ya, supaya nanti tujuan bersamanya kawasan tanpa rokok ini benar-benar bisa tercipta. Terima kasih Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Okto Nur Arafat telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Pak Okto. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.